Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Wardi dengan nomor NIM 190200005 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi semester 3 dengan mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis dari Universitas Pancasakti dengan dosen pemandu Bapak Darmawan SEMM. Di sini saya akan sedikit menyebutkan apa saja asas-asas dalam hukum perjanjian dan syarat-syarat sah dalam hukum perjanjian. Untuk yang pertama, mengenai asas-asas perjanjian terbagi menjadi 5. Untuk yang pertama adalah asas kebebasan berkontrak, kedua asas konsensualisme, yang ketiga adalah asas pacta sunt servanda, yang keempat adalah asas itikat baik, dan yang terakhir adalah asas kepribadian. Baik, untuk yang pertama adalah asas kebebasan berkontrak, adalah asas yang mengatur untuk memberi kebebasan ke semua pihak untuk A. Seperti membuat atau tidak membuatnya perjanjian, B. Membuat perjanjian dengan siapapun, dan yang ketiga adalah untuk menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan perjanjian tersebut. Dan yang terakhir adalah untuk menentukan bentuk perjanjian tersebut, baik secara lisan ataupun secara tertulis. Baik, untuk asas konsensualisme ini berhubungan pada saat lahirnya suatu perjanjian atau sahnya perjanjian tersebut, yaitu berhubungan dengan sepakatnya semua pihak yang berada dalam perjanjian itu untuk pokok-pokok perjanjian, seperti teori pernyataan, teori pengiriman, teori pengetahuan, dan teori penerimaan. Asas pacta sunt servanda. Pasal 1338 ayat 1 menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya kedua belah pihak wajib melaksanakan dan mentaati perjanjian tersebut sebagaimana mereka mentaati undang-undang. Dan akibat adanya asas pacta sunt servanda ini, perjanjian-perjanjian yang disahkan tidak dapat ditarik tanpa persetujuan kedua belah pihak yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Asas itikat baik. Asas itikat baik dalam arti subjektif, yaitu kejujuran seseorang dalam melakukan perbuatan hukum yang dilihat dari sikap batin seseorang saat diadakan perjanjian hukum tersebut. Asas itikat baik secara subjektif ini diatur dalam pasal 531 buku 2 KUHP Perdata, sedangkan asas itikat baik dalam arti objektif, yaitu perjanjian yang didasarkan atau yang mempunyai dasar norma-norma dalam masyarakat. Dan asas dalam sisi objektif ini diatur pada pasal 1338 ayat 3 KUHP Perdata. Asas kepribadian. Asas kepribadian ini berhubungan dengan subjek yang terikat dalam suatu perjanjian. Asas kepribadian dalam KUHP Perdata diatur pada pasal 1340 ayat 1 yang menyatakan suatu perjanjian hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Jadi artinya pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian dan perjanjian tersebut hanya berlaku untuk mereka yang membuat perjanjian tersebut. Namun ada juga pengecualian seperti yang disebutkan pada pasal 1337 ayat 1 menyatakan bahwa perjanjian tersebut dapat berlaku untuk pihak ketiga seperti contoh untuk kepentingan orang lain atau memberikan hadiah terhadap orang lain. Jadi suatu pihak yang menyetujui perjanjian tersebut memberikan hadiah untuk seseorang. Nah, orang itu
hadiah tersebut hanya bisa digunakan untuk apa-apa yang telah disebutkan oleh kedua belah pihak yang memberi hadiah tersebut. Syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUHP Perdata menyatakan bahwasanya perjanjian memiliki 4 syarat. Untuk yang pertama adalah sepakat mereka yang mengikat dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Dan yang ketiga, sesuatu hal tertentu. Sedangkan yang keempat adalah suatu penyebab yang halal. Untuk syarat yang pertama dan kedua dinamakan syarat subjektif karena berhubungan dengan subjek yang membuat perjanjian tersebut. Sedangkan yang ketiga dan keempat ditunjukkan untuk dinamakan syarat objektif karena bertujuan terhadap objek dalam perjanjian tersebut. Untuk yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, yang berarti pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut sepakat dan setuju mengenai pokok dalam perjanjian tersebut dengan kedua belah pihak tanpa adanya suatu pemaksaan, penipuan, atau kekhilafan. Pasal 1321 KUHP Perdata. Seperti sepakatnya untuk melakukan jual beli tanah, pembayarannya, harganya, dan penyelesaian sengketanya, dan sebagainya. Syarat yang kedua yaitu kecakapan dalam membuat suatu perikatan. Pasal nomor 1330 KUHP Perdata menyatakan pihak-pihak mana saja yang cakap atau boleh membuat suatu perikatan, yaitu sebagai berikut. Namun di sini disebutkan terlebih dahulu pihak-pihak yang tidak boleh atau tidak cakap dalam membuat suatu perikatan, yaitu orang yang belum dewasa. Yang kedua adalah orang yang di bawah pengampuan, yaitu seperti cacat, gila, boros, dinyatakan pailit oleh pengadilan, dan seterusnya. Sedangkan yang ketiga adalah seorang istri. Namun surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1963 menyatakan bahwa seorang istri sekarang sudah cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Dan oleh sebab itu jadi pihak-pihak yang dinyatakan cakap dalam membuat suatu perjanjian menurut pasal 1330 KUHP Perdata yaitu orang yang sudah genap berusia 21 tahun, orang yang tidak di bawah pengampuan. Sedangkan nomor 3 adalah suatu hal tertentu. Maksudnya adalah dalam membuat suatu perjanjian, objek perikatannya itu harus jelas, setidaknya contoh barangnya harus ada. Pasal 1333 ayat 1 KUHP Perdata. Misalnya jual beli tanah seluas 500 meter kubik di Jalan Merpati nomor 15 Jakarta Pusat, berbatasan langsung sebelah utara dengan Sungai Ciliwung, sebelah selatan dengan Jalan Raya Bungur, sebelah timur dengan SD Impres, dan sebelah barat dengan pemakaman umum. Sedangkan syarat yang keempat adalah suatu sebab yang halal. Berarti tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan, serta ketertiban umum. Pasal 1337 KUHP Perdata. Misalnya, tidak boleh melakukan suatu perjanjian jual beli narkoba atau jual beli manusia. Data di atas adalah contoh perjanjian yang tidak sah. Jika sudah memenuhi keempat syarat tersebut, maka perjanjian dinyatakan sah. Namun dapat juga batal atau dibatalkan demi kepentingan hukum jika tidak memenuhi keempat syarat tersebut. Mungkin itu saja sedikit yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.